Oke teman-teman, kita kembali ketemu di live Instagram LBH Yogyakarta. Kita akan melakukan diskusi siang hari ini dengan YLBHI dan kita diberi kesempatan untuk melakukan diskusi dengan Ketua YLBHI-nya langsung, Mbak Asfinawati. Kita masih tunggu supaya YLBHI masuk. Halo Mbak Aswin, Halo Juan, lancar Mbak Aswin? sementara lancar meskipun hujan deras di sini. Semoga Oh, nggak hujan tambah, deras. nggak kacau. Oh ya, oke. Nggak ada masalah ya Mbak Aswin ya. Videonya keputar dengan baik, suara saya kedengaran dengan baik Mbak. Baik-baik, aku baru Oke, gedein aja tadi. oke Mbak Aswin. Jadi teman-teman, hari ini kami dari LBH Yogyakarta melakukan live Instagram, yaitu melakukan diskusi online dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan sekarang kita sudah bersama Mbak Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kita akan diskusi terkait eh, bagaimana negara ini menangani COVID-19 karena semakin hari Ya, jumlah yang positif COVID-19 itu semakin banyak dan yang meninggal pun juga semakin tinggi. Ini kalau ini kan nggak cuma sekedar angka tapi nyawa yang nyawa nyawa. yang nyawa yang mati gitu loh, manusia yang hilang kan. Kalau bagi kita yang nggak ada hubungan dengan orang yang meninggal nggak apa-apa, tapi bagi bagi orang yang keluarganya ditinggalkan, nah itu kan mereka juga sangat sedih gitu, apalagi jika mereka adalah tulang punggung keluarga kan. Ada beberapa pertanyaan atau yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Aswin. Menurut Ya, Mbak Aswin Juan. sendiri, bagaimana kesan Mbak Aswin atas respon pemerintah dalam penanganan COVID-19? Oh ya Mbak Aswin, tolong Ya, kameranya di giniin, di potret aja Mbak Aswin. oke, dipotret Oh ya. gitu. Nah Oke, 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 oke. nah oke. Oke, oke. Ya gitu Sip. aja Mbak. Oke. Nah, nah gitu. Oke, oke Mbak. Oke, Sebentar, gitu. perlu disesuaikan. Oke, Oke, siap. dah. Udah, oke Mbak. Ya, Ada beberapa catatan yang mungkin Mbak Asvin lakukan atau Mbak Asvin catat. Bagaimana kesan Mbak Asvin sendiri terkait respon pemerintah dalam penanganan COVID-19? ya. Jadi sebetulnya kita sangat terlambat. Kalau kita runut ini sebagai darurat bencana karena baru saja keluar Kepres ya, di Hmm. Undang-Undang Kedaruratan Bencana itu ada yang namanya prabencana Heeh. gitu. Nah, prabencana itu kira-kira ya sekitar mungkin Januari setidak-tidaknya karena kita udah dengar dari dunia yang lain Desember sudah mulai. Tapi Hmm. Januari apa dan Februari apa yang dilakukan pemerintah? Mereka malah denial bahwa ada COVID, nggak mungkin Indonesia bisa masuk COVID, izinnya mahal Heeh. ya. Terus kemudian ada bercanda-bercandaan soal Heeh. nasi kucing, yang lain-lain begitu ya. Nah, Ya. bahkan sebetulnya di masa prabencana ini Indonesia mengekspor masker banyak sekali dan salah satu ekspor tertinggi Indonesia pada bulan Januari dan Februari Hmm. adalah masker. Nah, jadi ketika kita kena Maret, tiba-tiba kita kekurangan masker. Ini kan tragis, gitu. Ya. Dan Ya. masalah yang lain, kita bukannya mempersiapkan diri melakukan kekarantinaan kesehatan, kita malah tetap Heeh. membuka penerbangan Jakarta Wuhan, Wuhan Jakarta sampai bulan Oh Februari. gitu. Ya. Dan Hmm. bahkan Sampai bulan bulan Maret Februari kita itu Mbak masih ya? Iya, bahkan bulan Maret 5 sampai 8 masih ada Hmm. Expo Internasional soal otomotif. Ya kan? Dan Heeh. beberapa orang yang hadir ke situ kemudian positif COVID-19, kita tidak tahu kena di mana, tapi ini patut untuk dipelajari. Nah, itu yang pra dulu Juan. Jadi dari pranya bencana saja kita tidak punya langkah-langkah yang serius. Nah, ketika penanganannya kita tahu sampai sekarang berapa sih jumlah yang positif COVID-19 di Indonesia, tidak ada yang tahu. Hmm. Karena kita tidak menerapkan tes massal. Nah, rapid test yang katanya massal itu sebetulnya tidak Hmm. akurat karena menggunakan tes darah. Gitu. Harusnya kan swab Ya. cairan Hmm. berada di mulut, di hidung gitu. Jadi eh, Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia yang meninggal dan juga Iya. tenaga kesehatan yang meninggal. Begitu mungkin ya sementara. Heeh. Eh, Dampak nyata dari kebijakan kan ini kan
dari ke maksudnya keterlambatan pemerintah dalam melakukan antisipasi bencana ini, dampak nyata bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang miskin, apa Mbak? Bagaimana dampaknya? Iya, karena kita tidak ada tanggap bencana yang Mhm, serius, juga soal mhm, kedaulatan kesehatan, itu kemudian ada kebijakan yang macam-macam. Masyarakat misalnya melakukan lockdown masing-masing sehingga mhm, menyulitkan orang keluar masuk wilayah. mhm. Nah, tetapi yang lebih gawat lagi tidak ada antisipasi orang-orang yang kemudian tidak bisa bekerja, tidak mendapatkan upah harian, kan banyak orang di Indonesia yang Iya, bekerja hari ini untuk dapat hari ini atau untuk bahkan besoknya ya. ya pekerjaan non formal ya Mbak. Betul, pekerjaan yang harian itu ya. Nah, itu Mhm. yang kedua. Nah, tapi lebih dari itu kita mulai lihat sekarang nih ada pemukulan-pemukulan karena Ya, aturan yang tidak jelas ya. Orang ya. merasa ya saya nggak harusnya nggak ada larangan, saya keluar dong gitu ya kan untuk kebutuhan dan Mhm. lain-lain. Atau terjebak di luar dan tiba-tiba saja dia dipukul polisi gitu. Ini kan kasusnya mulai banyak yang kita lihat. Di Jakarta ada 18 orang ditangkap Heeh. eh, ketika PSBB pembatasan sosial berskala besar belum terjadi gitu. Mhm. Gitu. Oke Mbak. Eee, kan yang paling merasakan ini kan rakyat yang gini ya Mbak ya, yang miskin secara gini karena mereka mungkin kemarin juga saya ketemu dagang siomay yang jual siomay di depan depan kos-kosan saya lewat gitu Ya, kan. Mereka 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 bilang kayak gini, saya tanya, "Mas, kok nggak gini Mas? Kan ini nggak gini, nggak takut corona Mas?" Ya kalau kayak gimana kalau saya nggak jualan, nggak keliling, saya nggak makan hari ini, nggak makan besok betul, ya keluarga saya gimana kayak betul. gitu Mas. Mbak, beberapa kali juga saya ikut sama teman-teman solidaritas pangan ya mereka juga cerita hal yang sama. Mereka ketemu tukang becak ya mereka nginep di becaknya kayak gitu Mbak. Betul. Ada alternatif solusi Mbak yang kira-kira Mbak punya atau yang kira-kira bisa Mbak tawarkan dalam rangka seperti ini Mbak. Secara hukum itu bagaimana sih Mbak? Kan kita Ya, kan oke. Jadi, ada ya. beberapa aturan hukum Mbak kayak gitu, beberapa perangkat perundang-undangan kayak Mm-mm. gitu Mbak. Iya, pertama pemerintah itu punya bias sebetulnya ketika membuat kebijakan yang saya perhatikan ya. Heeh. Selalu Heeh. dikatakan orang yang tidak mengikuti pembatasan sipil berskala besar itu orang yang nggak disiplin. Nah itu kan Mm-mm. ada bias ya kan. Harusnya kan bukan nggak disiplin, harusnya dilihat orang memang butuh untuk keluar. Misalnya kemarin kita lihat penumpang di stasiun di Heeh. Jabodetabek ya itu kan malah Heeh. kacau, harus menjaga jarak, malah penuh-penuhan. Heeh. Kenapa? Karena pemerintah mengurangi jadwal kereta dengan pikiran kalau kereta tidak ada, orang nggak keluar. Tapi pemerintah lupa ya bahwa orang keluar Heeh. karena kebutuhan, bukan karena dia mau atau dia Oh, senang gitu. benar. Jadi itu yang saya bilang ada Heeh. bias. Nah, karena itu sebetulnya pola pikirnya pemerintah harus diubah dulu. Dia harus mengidentifikasi bisnis atau sektor apa saja yang masih harus keluar. Kalau kita perhatikan permen Permenkes dan PP tentang PSBB itu, maka masih Mhm. banyak sekali yang diperbolehkan kok gitu. Mhm. Termasuk sektor keuangan, itu ada lebih dari 5, itu saja nggak satu, tidak satu perusahaan. Satu perusahaan mungkin punya ratusan pekerja, buruh, ya pasti akan rame. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut saya kebijakan itu pertama identifikasi masalahnya dulu, jangan main keluar-keluarin aja gitu. Mhm. Identifikasinya sebetulnya orang yang di dalam aturan pemerintah boleh keluar itu berapa ribu orang. Nah, Ya. dari situ dia baru bisa buat kebijakan alternatifnya. Nah, Mhm. yang lain ya sebetulnya pemerintah justru harus memperbanyak transportasi menurut saya. Kalau Oh ya. logikanya satu transportasi jarang-jarang, ya Mhm. dia harus mempercepat datangnya dan memperbanyak datangnya transportasi supaya orang tidak menumpuk. Itu baru soal transportasi ya, belum yang lain-lain. Sebetulnya Ya. yang juga kalau pemerintah di negara lain, kalau pemerintah tidak mau orang keluar, ya dia penuhi kebutuhan hidupnya. Ya, sepakat Mbak. Kemarin juga saya dengar saya baca berita online di Jakarta bahwa masih Ya. ada gini apa tarik ulur antara antara Anies Baswedan selaku gubernur Jakarta dengan Luhut. Mm-mm. Katanya Gojek nggak boleh berlaku kata Luhut, tapi
karena kebutuhan kan di tengah-tengah kondisi Ya, seperti ini, ya gimana kalau Gojek nggak bisa beroperasi kayak gitu ya, masyarakat yang misalnya kayak anak-anak rantau, kasihan mereka ya, nggak bisa keluar kayak gitu. Nah, catatannya Mbak terkait ya, hal ini bagaimana? Terkait ya apa betul. hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kayak gitu kan? Ya, Sepertinya ada tarik ulur kayak gitu, Mbak. ya betul. Jadi pemerintah DKI kan gubernur mengirimkan surat untuk minta karantina wilayah. Dan kalau Hmm, karantina hmm, wilayah diberikan, maka orang-orang di wilayah itu akan dapat pangan, dijamin hmm, pemerintah, bahkan ternak-ternaknya pun dijamin pangannya. Nah, hmm, setelah itu ditolak, kemudian mengajukan PSBB pemerintah DKI. Nah, pemerintah DKI kemudian dikabulkan, tapi itu, jadi kalau teman-teman lihat PP apa Permenkes tentang PSBB, kemudian hmm. lihat surat edarannya Menhub tadi Luhut, kemudian Hmm. juga melihat apa ya kita bandingkan dua itu saja ya biar nggak bingung Permenkes dengan Oh. Permenhub. Nah, itu akan kelihatan ada perbedaan sedikit di soal transportasi dan Hmm. perbedaan sedikit itu menimbulkan kebingungan yang mana yang benar gitu. Hmm. Mana yang harus diikuti. Misalnya tadi soal kalau di Permenkes itu masih bisa sebetulnya keluar asalkan mengikuti protokol dan kebutuhannya jelas bukan untuk main ya, bukan untuk ke kafe Ya. atau apa gitu, tapi memang untuk Oh. kebutuhan. Nah Oh. itu baru satu masalah tapi Juan itu baru masalah di antara pemerintah daerah Oh. dan pemerintah pusat. Sebetulnya di antara pemerintah pusat pun juga ada masalah antara Menkes dengan Menhub ya Ya. antara itu baru soal yang ini ya soal yang apa ojek ya. Jadi di Ya. aplikasi Gojek saya nggak tahu teman-teman di luar Jakarta bagaimana, tapi kalau yang di Jabodetabek atau di Jakarta setidak-tidaknya hari pertama tidak ada aplikasi Gojek, adanya hanya Gorai tidak ada, sorry. Gorai tidak ada di aplikasi Oh. Gojek, adanya atau Gitu. Grab Car adanya atau Gokar. Oh Nah, tapi gitu. hari kedua ada lagi, hari ketiga tidak ada lagi gitu ya. Oh Jadi gitu. ini betul-betul menunjukkan ketidaksiapan pemerintah. Pemerintah ini udah bingung sebetulnya atau sebetulnya tidak ada kepemimpinan, tidak ada yang memimpin. Jadi kebijakannya bisa berubah-berubah begini. Itu belum diantar pemerintah sendiri ya. Di antara pemerintah itu Mbak ya. Bahkan di kalangan di antar tataran menteri sekalipun itu ada gini Mbak ya, ada tumpang tindih kebijakan antara Ya, menteri yang satu dengan menteri yang lain kayak gitu kan, seperti yang Mbak Asmi tadi katakan kan kayak gitu. Apalagi belum betul. lagi Belum ke yang pemerintah mudik, antara gimana? belum yang soal mudik ya. Mengikuti ya soal mudik, Oh ya, mudik ya kan. Soal mudik itu kan pertama eh, juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan tidak boleh mudik. Kemudian oh, Pak Menko, Pak Mahfud mengatakan akan dibuat sebuah belate atau keputusan pemerintah untuk melarang mudik. Terus tiba-tiba LBP mengatakan tidak ada larangan mudik, gitu ya. oh, Karena akan mengganggu perekonomian. Nah, masyarakat kemudian kan jadi bingung gitu. Meskipun kemudian tidak larangan mudik, tapi dihimbau kita akan melakukan kampanye keras untuk tidak mudik. Ini maksudnya apa sih? Kalau menurut saya ini maksudnya ya pelit aja. Karena kalau dilarang mudik, artinya sebetulnya ada karantina wilayah untuk Jakarta dan dia harus ya, menanggung pangan masyarakat di wilayah tersebut yang tidak mampu ya. oke. Eh, terkait tadi kan antara eksekutif kan Mbak. Sekarang saya mau tanya bagaimana gini kan apa banyak itu kepala daerah yang mulai mengambil inisiatif secara sendiri kayak gitu kan. Saya lihat Ya, seperti itu Mbak trennya kan bahwa mereka itu betul. walaupun di secara perundang-undangan ada ketentuan bahwa bahwa instruksi dari pemerintah pusat bahwa harus menunggu melihat keadaan kondisi pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah, kepala daerah itu mengambil keputusan sendiri gitu loh Mbak, tanpa memperhatikan eh, arahan atau instruksi dari pemerintah pusat. Catatan Mbak sendiri terkait hal ini bagaimana? Iya, pertama Antara nggak heran mereka, iya betul, itu betul. Satu lagi itu tidak heran ya karena tidak ada kepemimpinan yang jelas, instruksi yang oh, jelas, yang konsisten dari pemerintah pusat. Ya, pemerintah daerah sebetulnya di dalam perundang-undangan juga punya kewajiban untuk melindungi warganya. Nanti kalau dia melakukan, dia salah, gitu ya. ya, Jadi ya, itu sebetulnya sudah tepat. Nah, mm, masalahnya sebetulnya ada di pemerintah pusat menurut saya karena terlambat, baru sekitar hampir 5 minggu dari pasien pertama yang diumumkan secara formal. oh, Artinya sebetulnya sekarang para ahli mengatakan sebetulnya bukan 3 Maret loh,
sepertinya Februari sebetulnya sudah ada pasien gitu ya. Nah, Iya. jadi setidak-tidaknya hampir 5 minggu baru ada kebijakan kekarantinaan kesehatan. Itu sudah lambat sekali. Nah, jadi nggak heran kalau kepala daerah membuat aturan masing-masing. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa PP PSBB yang dikeluarkan pemerintah malah memberikan kewajiban dulu kepada pemerintah daerah untuk memberikan surat gitu. Harusnya itu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah apalagi untuk yang nasional seperti ini ya, dia langsung menginstruksikan kita harus melakukan karantina wilayah di sini, kita harus PSBB di sini. Karena ini kan tentang COVID. COVID itu pandemi yang menimpa seluruh negara, seluruh dunia. Kecuali kalau ini menyangkut flu dulu ya, flu Singapura, flu Hong Kong atau apa gitu yang hanya terjadi di satu wilayah, ya itu benar kepala daerah yang bertanggung jawab. Tapi kalau sudah seperti ini COVID, masa kepala daerah harus ngajuin surat, kemudian Menkes berunding dulu dengan gugus tugas kapan terjadinya itu kebijakan. Ya. Kan kemarin juga udah keluar gini Mbak, Kepres 12 2020 yang dibuat sama Jokowi kan Mbak. Nah, di salah satu catatannya kan adalah di pasal 3 itu ketiga itu, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus di daerah dalam menentukan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat kan. Nah, ini kan ada tarik ulur. Di satu sisi mereka dikasih kewenangan seluas-luasnya, tapi di sisi lain, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Nah, ini kan yang agak lucu kayak gitu kan. Bagaimana kok ini dikasih atau nggak dikasih wewenang nih pemerintah daerah kayak gitu. Iya, betul. Jadi ini sebetulnya kayak semacam babak baru, Wan. Jadi sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, maka sekarang tanggung jawabnya ada di BNPB. Dan BNPB menurut undang-undang darurat bencana, undang-undang soal bencana bisa memerintahkan menjadi komando dari semua instansi dan lembaga. Gitu. Jadi sebetulnya kita masuk ke babak baru ini. Ini menarik sekali ya bahwa artinya pemerintah sebetulnya kalau menurut saya mengakui bahwa skema sebelumnya di dalam PP PSBB dan Permen PSBB itu salah. Tadinya kan mereka berikan kepada pemerintah daerah gitu. Nah, sekarang mereka bilang oh enggak, sekarang harus di pusat. Jadi ini memang ada pergantian kebijakan yang pasti akan lebih membingungkan lagi karena yang satu berjalan pakai undang-undang kedaruratan kesehatan, sehingga kita lihat tuh Bogor, Depok, Tangerang itu Bekasi harus minta dulu, Tangerang Selatan harus minta dulu, baru dijawab pemerintah pusat. Tapi kemudian dia keluarin juga undang-undang yang mengatakan tanggung jawab ada di kami, di BNPB tapi bukan di kementerian. Saya kasihan juga ini kalau jadi daerah pasti pusing kepalanya. Ya Mbak, bahkan di Jogja sendiri ini Mbak, itu warga itu secara di desa-desa itu kan, di gang-gang kayak gitu, di jalan-jalan, mereka sendiri secara mandiri mereka melakukan lockdown di tempat mereka tinggal kayak gitu tuh loh. Kayak gitu loh. Saya lihatnya ya mereka gimana ya? Mereka kayaknya nggak percaya sama negara ini kayak gitu. Kok sudah pandemi seperti ini malah kebijakannya kayak tarik ulur, tumpang tindih seperti itu, Pak. Ya itu mungkin juga karena selain nggak percaya, tidak ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi dalam kepanikan mereka membaca, ada literasi, oh kita harus membentengi wilayah kita gitu ya. Iya. Ini menarik sekali kalau kita dengerin ini dari banyak orang yang sudah ada di sini, itu bagaimana kebijakan masing-masing. Jangan-jangan masing-masing daerah punya kebijakan yang berbeda-beda, ya kan? Iya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman yang nonton live Instagram ini ada pertanyaan ke Mbak Asvin, nanti bisa ditulis saja di kolom komentarnya, supaya nanti kita bisa tanya atau kita bisa bahas bersama-sama dengan Mbak Asvin. Mumpung Mbak Asvinnya lagi ada di sini, kayak gitu. Nah, sekarang kaitannya dengan gini, Mbak. Kan ini kan udah pandemi, bukan pandemi cuma nasional, kan. Kepres-nya baru kemarin memang keluar tentang bencana nasional kan, tapi ini juga pandemi dunia kan, kayak gitu. Hubungannya
antara kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah ini dengan buru-burunya DPR untuk mengesahkan Omnibus Law dan RKUHP itu bagaimana? Nah, ini juga aneh ya. Maksudnya Hmm. ini colongan ini menurut saya Nah, DPR ngambil kesempatan mumpung lagi orang-orang nggak bisa keluar, PSBB nah, nggak bisa demo, kayak September 2019 kita selesaiin aja ini gitu ya. nah, Nah, sebetulnya kalau kita lihat DPR fungsi membuat undang-undang itu kan cuma satu dari dua fungsi lainnya yaitu ya, membuat anggaran sama mengawasi pemerintah. Tapi ya. apakah kita pernah dengar DPR melakukan pengawasan terhadap penanganan pemerintah, memanggil menteri dan lain-lain? Nggak pernah. Tapi mereka pernah Hmm. loh manggil KPK, hak angket bahkan sangat serius. Ya, halo Mbak. Tadi agak macet, Mbak. Ya, lanjut, Mbak. Ya, lanjut, lanjut. Tadi Tes. sampai di KPK. Halo? Ya, lanjut, Mbak. Astaga. Oke, teman-teman. Karena mungkin ada masalah sinyal sama Mbak Asvin, jadi kita tunggu sebentar masalah teknis. Ada masalah sinyal di Mbak Asvin, jadi kita tunggu sebentar ya. Tadi kita sudah sampai di bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah ini terkait PSBB, terkait darurat sipil di tengah COVID-19 ini dengan buru-burunya atau DPR yang buru-buru mengesahkan Omnibus Law dan RKUHP kayak gitu. Jadi kita sambil nunggu Mbak Asvin masuk, kita akan oke. Tadi kita keputus sama Mbak Asvin. Tadi kita sudah sampai membahas beberapa catatan yang saya catat bahwa kita sangat terlambat. Pemerintah tidak punya langkah serius untuk melakukan mitigasi terkait pandemi ini. Bahkan ada bercandaan-bercandaan bahwa kita nggak akan terkena corona karena kita makan nasi kucing kayak gitu. Atau kita corona nggak berani di Indonesia karena di Indonesia perizinannya sulit kayak gitu. Nah, tapi sekarang kita menghadapi wabah ini rame-rame. Bahkan satu Indonesia mulai di setiap daerah itu bahkan di desa-desa itu udah melaksanakan lockdown sendiri di daerahnya. Tapi di tataran pemerintah pusat mereka tidak ada langkah serius. Seharusnya dari bulan Januari sudah disiapkan, tapi ya begini kayak gitu ya. Sekarang ini kita alami bersama-sama. Ada beberapa catatan juga hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tidak baik sehingga mengakibatkan timbulnya tumpang tindih kebijakan. Di samping itu juga ada bentar ya Mbak. Oke, kita masuk lagi sama beberapa rancangan peraturan perundang-undangan. Oke Mbak Asvin. Halo. Iya Mbak. Halo, maaf. Iya Mbak, nggak apa-apa. Oke, tadi kan kita sudah sampai di pembahasan terkait DPR dan bersama pemerintah yang buru-buru merancang
untuk disahkannya Omnibus Law dan RKUHP. Catatan Mbak sendiri terkait hal ini bagaimana? Ya, pemerintah dan DPR ya. Iya. eh ya, jadi sebetulnya harusnya kalau kita lihat DPR di negara lain, parlemen di negara lain, mereka membuat undang-undang untuk menangani COVID. Hmm. Kemudian mereka juga harusnya mengawasi penanganan COVID oleh pemerintah Hmm. dan menjalankan fungsi anggaran. Tapi yang kita lihat mereka sibuk aja mau ngurusin nyelesain RKUHP lah, Ya. mau selesain RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak masyarakat, Hmm. mau mengubah aturan undang-undang pemasyarakatan yang akan memudahkan koruptor untuk keluar gitu. Nggak ada mereka mengawasi penanganan pemerintah, kan kita nggak pernah dengar ya. Ya. Kita juga misalnya New Zealand misalnya bikin sebuah undang-undang juga RUU Omnibus Law sama kayak Indonesia, tapi bukan untuk cipta kerja dan lain-lain, tapi untuk menangani COVID gitu kan. Untuk menangani COVID ya Mbak ya. Jadi bukan untuk cipta lapangan kerja atau ke menyederhanakan investasi kayak gitu Pak ya. Di New Iya, Zealand. mereka malah enggak, kalau di New Zealand mereka membuat RUU Omnibus Law untuk menangani COVID-19, untuk menangani corona. Oh gitu. Jadi mereka semua parlemen-parlemen di negara lain rata-rata fokus kepada penanganan COVID, mengawasi pemerintahnya seperti di Inggris. Kan itu tugasnya DPR, mengawasi pemerintah. Kenapa mereka sibuk aja ngomong legislasi, seakan-akan tugas mereka cuma satu? Enggak dong, tugas mereka tuh ada 3, bikin anggaran. Ini malah pemerintah bikin perpu. Kemana DPR? Harusnya DPR segera membuat revisi undang-undang APBN waktu itu, bukannya malah lebih cepat pemerintah. Mereka ini aneh sekali gitu di DPR ini. Ya Mbak. Kan kalau kita lihat Mbak kalau boleh minta tolong, itu ada bunyi kresek-kresek, bunyi headsetnya itu dibenerin atau dicabut aja, nggak usah pakai headset boleh Mbak? Oh, tapi takutnya kalau nggak pakai headset nggak kedengaran ya? Masih kresek-kresek kah? Masih kresek-kresek Mbak bunyinya. Oh iya? Iya. Bentar. Nah, udah. Sekarang masih? Oke. Nah, udah. Oke. Masih kresek-kresek Mbak? Oh, oke. Tapi nanti oke. Oke, nggak apa-apa. Kedengeran? Kedengeran Mbak? Nggak kedengeran Mbak? Ya pakai headsetnya Mbak. Pakai headsetnya Mbak. Iya, nggak kedengeran Mbak. Ya udah, nggak apa-apa Mbak. Nanti pakai headset aja. Oke, banyak masalah teknis ini. Oke. Iya Mbak. Oke, kita lanjut Mbak ya. Terkait hal ini kan, pemerintah kan, karena aji mumpung ini saat masyarakat di rumah karena takut virus, dan nggak mungkin kan pasti gelombang protesnya masyarakat kan nggak kayak yang waktu aksi reformasi di korupsi atau aksi-aksi yang kemarin kayak gitu kan, karena masyarakat pasti kan memikirkan kesehatan fisiknya dan jiwanya gitu loh Mbak. Nah kayak gini kan harusnya pemerintah itu fokus ke penanganan COVID kayak gitu Mbak, tapi malah mereka kenceng bikin Omnibus Law kayak gitu. Terus ini kan investasi Mbak, tapi pemerintah itu gencar untuk, saya rasa nggak ada nyambung-nyambungnya gitu loh Mbak. Pemerintah gencar membuat Omnibus Law, tapi di saat yang bersamaan perekonomian negara ini lagi jatuh-jatuhnya karena daya konsumsi masyarakat menurun, daya produksi masyarakat menurun, banyak perusahaan juga sedang melakukan PHK terhadap pekerjanya, tapi pemerintah justru mengambil kebijakan yang bertolak belakang kayak gitu Mbak. Gimana menurut Mbak Asvin sendiri? Iya, jadi ini sebetulnya sudah kita perhatikan dari lama ya. Harusnya pemerintah itu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
Tapi sayang sekali saya harus katakan sudah dari bertahun-tahun lalu kejadiannya bukan begitu, ceritanya bukan begitu. Mereka malah membuat berbagai tindakan yang makin memiskinkan masyarakat. Buktinya apa? Ya, jangan lupa RUU Omnibus Law itu Cipta Kerja itu dari pemerintah loh, itu inisiatif pemerintah. Dan ketika itu dibahas, kita tidak ada yang bisa ikut, kita tidak tahu seperti apa, baru ketika itu diserahkan ke DPR, kita dapat akses mendapatkan RUU-nya. Kan ini aneh sekali ya. Jadi sebetulnya apa yang kita alami sekarang ya ketika penanganan COVID-19 ini buruk, itu dari dulu-dulunya sudah kelihatan. Cuma karena masalahnya tidak langsung menimpa begitu banyak orang meninggal, banyak orang tidak sadar. Gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh sih buat kami di LBHI ya. LBH dan LBHI. Oke. Ini kita sambil kita diskusi, Mbak, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di sini. Dari SE_Gung. Bagaimana tanggapan Mbak Asvin tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenaker terkait COVID? Yang faktanya banyak perusahaan merumahkan pekerjanya dengan mengurangi haknya sebagai pekerja. Tanggapan Mbak Asvin sendiri atau bacaan Mbak Asvin sendiri terkait hal ini bagaimana? Ya, kalau kita lihat surat edarannya kan sebenarnya juga nggak tegas. Ya, saya kalau melihat surat edaran itu secara implisit sebetulnya dia mau mengatakan pada tahap tertentu, ya lakukan aja apa yang mau kamu lakukan. Itu tafsir saya terhadap surat edaran itu. Memang surat edaran itu cepat dan sesuai konteks gitu ya, tapi pada akhirnya dia tidak cukup memberikan pegangan agar orang tidak dirumahkan dan di PHK. Nah, sebetulnya yang harus dilakukan itu lagi-lagi soal data. Saya heran sekali ya bahwa Indonesia itu di tahun 2020 tidak sangat terbiasa dengan data. Harusnya kan perusahaan-perusahaan itu tidak diberlakukan sama. Misalnya, kita tahu ada pabrik tempe rumahan yang mungkin pekerjanya 5 orang. Tapi kita juga tahu ada perusahaan mega raksasa yang bisa membeli klub sepak bola, yang bisa menyumbang ratusan miliar. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini dan anak-anak perusahaan yang nggak boleh, kalau tidak boleh kalau dia mau tidak membayar atau mem-PHK atau merumahkannya nggak bisa. Keuntungan perusahaan selama ini ya harus mau dibagi dengan buruh gitu. Tapi kalau perusahaan rumahan, perusahaan keluarga yang orangnya cuma 2, cuma 3, ya dia harus dilihat benar-benar apakah betul dia nggak mampu gitu ya. Nanti sampai tahap tertentu maka buruh itu ya harus diambil kewajibannya oleh negara, menurut saya begitu. Berarti harus ada tanggung jawab negara ya, Mbak ya, negara yang bisa intervensi seperti itu, Mbak ya. Betul, baik intervensi untuk melakukan pengawasan, untuk mengamati benar nggak sih perusahaannya ini nggak mampu, dan satu lagi pengawasan tanggung jawab untuk memberikan semacam upah dan lain-lain untuk buruh yang memang perusahaannya sendiri betul-betul udah bangkrut ya, perusahaan rumahan, industri-industri rumahan itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak, dari Kaisar Adam. Mbak, kira-kira kalau PSBB ini tidak efektif, bisa tidak pemerintah daerah mendesak pemerintah pusat buat izinkan karantina wilayah? Karena yang aku lihat saat ini lambat banget. Bagaimana, Mbak, terkait hal ini? Ya, sebetulnya bahkan karantina wilayah bisa diberlakukan secara bersamaan dengan PSBB. Oh iya. Bahkan sebetulnya bisa dilakukan sebelum PSBB, karena kan sebetulnya gini, karantina wilayah itu untuk membentengi satu wilayah dari masuk keluarnya virus yang dibawa oleh orang, oleh barang dan lain-lain. Sedangkan PSBB mengatur aktivitas orang di wilayah itu, jadi berbeda. Nah sekarang memang lagi-lagi kembali begini, saya setuju bahwa daerah-daerah kan ada yang ditolak juga, tapi itu oleh pemerintah pusat. Iya kan? Nah, sekarang kan yang lebih tahu daerahnya itu siapa? Pemerintah pusat atau pemerintah? Ini kan jadi aneh. Itu yang saya bilang tadi, kebijakannya tuh mendua. Gitu. Kalau memang pemerintah pusat merasa dia lebih tahu karena ini bencana nasional, ya udah dia aja nentuin. Tapi kalau dia menganggap tiap-tiap daerah berbeda dan harus diusulkan oleh daerah, ya langsung kabulkan aja berarti. Karena kalau daerah sudah mengusulkan, dia artinya sudah dengan pertimbangan masing-masing. Misalnya Papua ya, ini contoh Papua paling menarik. Karena Papua yang pertama-tama melakukan karantina wilayah dan ditolak, dikecam oleh pemerintah pusat, oleh Kemendagri dan lain-lain. Nah yang harus dipertimbangkan kan kondisi Papua berbeda. Papua tahu dia kurang sarana,
kurang rumah sakit, akses sulit. Kalau mereka kena lebih parah, lebih baik saya mencegah. Itu pikirannya benar. Gitu. Jadi Heeh. memang ada ambivalen. Dan kalau terus-terusan begini, ya masyarakat pasti akan jadi korban ini. Sudah jadi korban dan akan terus bertambah. Semoga sih tidak. Iya, semoga saja tidak, Mbak. Kalau Mbak lihat sendiri kan, ini Papua pertama kali kan melakukan karantina wilayah tanpa melakukan koordinasi seperti terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Apakah Mbak Asvin melihat akan ada tren seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah di daerah lain seperti itu, Mbak? Karena kan kita Ya, lihat kayak gini, saya melihat juga. birokrasinya sangat berbelit-belit. Terus ba- warga terus banyak yang positif, banyak yang meninggal, tapi kita kepentok di birokrasi seperti itu, Mbak. Betul. Apakah Saya lihat ada ini akan jadi, ya, gimana? Ya, gimana, Juan, gimana? apakah tren seperti yang dilakukan oleh Papua ini akan diikuti juga di daerah-daerah lain? Kayak gitu, Mbak? Iya, saya rasa sih, saya pikir akan diikuti daerah-daerah lain dan Hmm. sebetulnya kan sudah ya. Sebetulnya kan Oh. sudah secara diam-diam ya, secara terbatas, baik oleh Hmm. pemerintah daerah yang paling rendah, kelurahan, dan lain-lain sudah melakukan itu. Hmm. Dan itu wajar, karena kok ini sudah mau 6 minggu, nggak terlalu jelas sih sikapnya, ya sangat wajar. Dan menurut saya itu tadi, daerah tuh yang paling tahu, saya siap atau tidak. Hmm. Negara sekelas Amerika dan Italia yang sudah maju, yang sistem kesehatannya lebih bagus jauh sekali dari kita, itu ketika terjadi ledakan angka nggak sanggup menangani, apalagi Indonesia. Sekarang saja di Jakarta sudah banyak laporan-laporan, kita baik mencatat maupun membantu advokasi sebisa-bisanya, orang yang tidak dapat tempat tidur di rumah sakit, jadi disuruh pulang. Jadi bisa bayangkan nggak, ada orang sakit, sudah ketahuan, dia tapi disuruh pulang, suruh karantina mandiri, gitu. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba dia drop? Itu pertanyaannya. Kedua, ada juga orang yang karena tesnya tersentral juga, Juan ya, tesnya tersentral, maka orang nggak tahu dia positif atau tidak, dia pulang dulu. Emang semua orang punya mobil? Kan orang ada yang naik kendaraan umum, di kendaraan umum itu dia berpotensi menularkan kepada orang lain, gitu. Jadi dengan hal kayak gini yang gak heran, kepala daerah akan bikin kebijakan masing-masing dan supaya warga saya selamat. Dan sebetulnya kalau menurut saya dalam hukum, kalau pemerintah daerah tidak melakukan itu dia malah salah. Jadi apa yang dilakukan pemerintah daerah di Papua itu ya sudah tepat untuk konteks dia. Ya. Oke, Mbak. Ini ada pertanyaan lagi dari Kikia Aas. Bagaimana dengan menolakkan warga untuk misalnya pemanfaatan fasilitas sebagai tempat karantina ODP atau PDP? Sebenarnya apakah ada aturan mengenai kriteria penyediaan tempat karantina? Menurut Mbak Asmi sendiri bagaimana? Ya, jadi sebetulnya kan pemerintah, menurut saya memang, tapi hanya baru-baru di Jakarta ya, ada rumah sakit baru itu Wisma Atlet yang diubah menjadi tempat untuk ODP, gitu. Dalam titik-titik tertentu sebetulnya hak asasi manusia membolehkan pembatasan, asalkan proporsional. Misalnya, kalau menurut rumah sakit dia harus dikarantina saat itu juga dan tidak boleh pulang, maka demi keselamatan dia dan orang-orang lain di sekitarnya, ya dia harus nurut. Kalau dia nggak nurut gimana? Negara boleh memaksa, tapi tidak boleh dengan kekerasan, nggak boleh dipukul. Kan kita sekarang melihat tuh video beredar tuh di mana ya, di Manggarai Barat ya kalau nggak salah, yang orang dipukul oleh polisi ya, karena masih ada di luar, padahal dia masuk ke suatu daerah nggak bisa pulang, jadi harus nginep di situ, nggak ada fasilitas. Nah, hal-hal seperti ini yang pasti akan menjadi bias kebijakan. Jadi harus ada instruksi sebetulnya dari presiden, polisi, Satpol PP, TNI, siapapun yang ada di lapangan itu tidak boleh menggunakan kekerasan, karena itu tadi yang biasnya. Ini rakyat bukan yang nggak mau nurut. Banyak kondisi-kondisi yang nggak bisa dibayangkan pemerintah. Ada orang mudik ditolak, ya kan? Ada orang mudik ditolak. Oh, dia mau kemana? Dia harus balik lagi. Pas balik lagi dia dipukul misalnya, atau dia dimarahin. Dia kan bingung. Jadi rakyat bingung. Karena untuk mereka keluarkan karena beralasan gitu ya, Mbak ya. Karena mereka mau nyari duit atau mereka harus keliling kayak gitu untuk jualan atau misalnya untuk usaha kayak gitu kan. Mereka nggak bisa diam di rumah. Kalau diam di rumah terus ya habis beras mereka, gula mereka, minyak mereka untuk masak nggak bisa, gitu kan, Mbak. Betul, dan sebetulnya menurut Permenkes juga boleh. Itu loh.
menurut peraturan Menteri Kesehatan tentang PSBB, orang-orang itu tetap boleh keluar. Nah, sekarang kan berarti tidak sinkron. Boleh keluar tapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Misalnya menjaga physical distancing, penggunaan protokol kesehatan, bukan untuk main-main. Nah, artinya kan sebenarnya tidak klop. Bagaimana si Menkes menerangkan kepada kepolisian, kalian harus bikin mekanisme. Mana buktinya kalau dia mau belanja, mana bukti itu pertanyaan saya sebetulnya sebelum PSBB diberlakukan dan terbukti pemerintah tidak mampu mengantisipasinya gitu. Saya bahkan mendengar kasus ya teman-teman, seorang perawat, kan perawat nggak mungkin tinggal di rumah karena dia sangat diperlukan. Dia perawat, dia dijemput suaminya naik motor sampai di tengah jalan diberhentikan polisi, suaminya dihukum. Kita tahu ada yang dituduh push up macam-macam. Ketika dia katakan, loh saya perawat, saya harus ini. Kata polisinya, kamu kan bisa naik mobil, nggak usah dijemput loh. Kamu kan dapat uang loh. Emang berapa gaji perawat? Ini kan ngaco berarti. Kalau tenaga kesehatan dipersulit juga, ini kan ngaco sekali. Gitu. Jadi sebaiknya sebetulnya betul daripada DPR sibuk-sibuk bikin legislasi yang juga nanti akan membuat rakyat sengsara, jadi harusnya mengawasi pelaksanaan ini. Panggil Kapolri. Anda melakukan apa skemanya, mekanisme, kasih pertanyaan-pertanyaan. Kalau begini bagaimana, ketahuan itu nanti punya nggak skema. Dia panggil Kemendagri, dia panggil semua menteri-menteri. Kalau sekarang kan beredar surat, 11 menteri dipanggil untuk rapat soal omnibus. Jadi menteri-menteri ini udah lagi sibuk kerja, diganggu lagi ngomongin omnibus. Cipta kerja ini saya nggak sangat prihatin. Ya, bahkan sekarang pemerintah itu, ini ada pertanyaan lagi Mbak terkait kartu prakerja ini. Bagaimana tanggapan Mbak Aswin terhadap kartu prakerja untuk para buruh yang di PHK pada saat COVID-19 ini? Pemerintah kan sudah menerbitkan kartu prakerja Mbak, dan itu banyak mendaftarnya kayak gitu Mbak. Ya. Bagaimana tanggapan Mbak Aswin terkait kartu prakerja ini Mbak? Ya, kita harus hati. Ya, halo. Ya, oke. Ya, kita harus hati-hati sama kartu prakerja karena kartu prakerja ada di RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, yang saya baca akan ada orang yang ditolak untuk mendapatkan kartu ini. Artinya ada seleksi, gitu. Jadi artinya kartu prakerja ini bukan bagian dari pemenuhan kewajiban karena ada seleksi. Ada orang yang akan ditolak. Kedua, setelah mendapatkan kartu prakerja dia akan dimagangkan. Ada berapa bulan. Nah, saya sebetulnya malah melihat ini bagian dari mengurangi ongkos produksi dengan disokong oleh kebijakan negara. Karena dia magang itu kan gajinya tidak penuh, gitu. Nah, sebetulnya kan kalau memang ini bagian dari kewajiban negara, maka dia tidak perlu ada seleksi, yang perlu adalah penjaringan peminatan dan kemampuan. Nah, dari situ disalurkan dan seharusnya skemanya bukan seperti sekarang tuh, ada beberapa tahap orang jadi magang ini itu. Ya harusnya dia cukup percobaan berapa lama sebentar langsung jadi pekerja tetap begitu kan? Iya. Harusnya seperti itu. Berarti kartu prakerja ini merupakan skema yang ada di Omnibus ya Mbak ya? Cilaka itu Mbak ya? Iya, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Tisto Fernando. Tidak ada satupun negara di dunia berhasil melaksanakan Omnibus Law. Kenapa DPR tidak belajar dari negara lain? Apa maksud dibalik ini? Bagaimana Mbak? Iya, ini yang nanya pasti. Ya, yang pasti yang nanya udah tahu jawabannya ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita, ya terutama Indonesia memang jarang sekali belajar karena kalau mereka belajar, DPR belajar, mereka akan melihat bahwa parlemen negara lain sedang mati-matian melakukan pengawasan terhadap penanganan COVID-19 sampai membuat RUU. Di Indonesia tidak kita dengar sama sekali, rencana itu pun tidak ada satupun dari anggota legislatif, memalukan. Yang kedua, untuk apa? Kalau kita lihat isinya, maka kalau Omnibus Law berlaku, maka perampasan tanah masyarakat atas nama pengadaan umum akan sangat mudah karena diperluas namanya pengadaan umum. Kemudian perbudakan modern akan semakin terjadi karena semakin melonggarkan hubungan kerja, easy come easy go itu ya, atau bahasa resminya bahasa kerennya flexibility labor market. Dan kalau
Omnibus Law berlaku ini, ya lingkungan kita terancam karena berbagai skema yang sudah ada di Undang-Undang Lingkungan Hidup dihilangkan. Itu namanya deregulasi. Termasuk tadi yang iradiasi pangan. Kalau yang di undang-undang sekarang, dia harus memenuhi standar kesehatan. Kalau di Omnibus dihilangin tuh kesehatan, yang penting dapat izin aja. Ini kan gila ya. Itu iradiasi pangan itu adalah penanganan pangan dengan menggunakan zat radioaktif. Kan mengerikan. Jadi sebegitu pikirannya ya, sebegitu mengerikan orang yang membaca Omnibus Law. Sehingga kalau teman-teman atau kita semua baca ratusan pasal saja, tidak usah sampai semua seluruh ribu itu, kita akan langsung mendapatkan ini orang yang membuat memang menginginkan kekuasaan yang absolut di tangan presiden, pemerintah, dan tidak peduli sama lingkungan, tidak peduli sama rakyat, tidak peduli, yang penting saya bisa mengambil kekayaan sebanyak-banyaknya. Kayak gitu. Oke, Mbak. Terus dari Yusto Fernando lagi, Mbak, gimana tanggapan Mbak dengan transparansi penggunaan untuk menghadapi wabah? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat Perpu 1 2020 beserta Perpres tentang postur APBN, maka kelihatan ada banyak sekali uang yang digelontorkan, ada pandemi COVID bond namanya ya, surat utang terkait pandemi, dan skema-skema keuangan lainnya yang kalau kita belajar dari krisis sebelum ini akan jadi sarang korupsi atau sarang mega korupsi. Misalnya BLBI 1, BLBI 2, itu kan semua dalam keadaan ada krisis. Senturi, itu kan semua ada gangguan, ada kolaps ekonomi atau juga krisis yang lain. Jadi betul sekali buat siapa Rizky yang nanya tadi ya. Habis ini bukan hanya kolaps ekonomi, tapi kita harus siap-siap uang negara dikemplang sangat banyak gitu. Misalnya kita kan baca nih akhir-akhir ini di medsos beredar staf sus presiden memberikan surat edaran untuk menggunakan perusahaannya sendiri untuk sebuah program. Ini kan udah terjadi, yang pada akhirnya staf sus tersebut minta maaf. Itu kan tidak akan korupsi, kenapa minta maaf? Harusnya ditangkap. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Terus ada pertanyaan lagi, Mbak. Bagaimana bacaan Mbak Asvin tentang kepemimpinan perempuan di negara-negara lain dalam menghadapi pandemi? Berkaca dengan situasi nasional yang sangat maskulin, mulai dari juru bicara bahkan menteri. Iya, ini juga menarik karena ada orang-orang yang kemudian melihat negara-negara mana sih yang cukup berhasil melakukan penanganan dan kemudian muncul di situ analisis gender bahwa kepala negara, kepala pemerintahan yang perempuan banyak sekali yang penanganannya cukup baik. Nah, ini mungkin kalau kita kaitkan dengan filsafat feminis, ini adalah kaitannya dengan empati ya, bagaimana, dan ini ada risetnya juga, bagaimana perempuan diminta untuk bersikap, laki-laki diminta untuk bersikap untuk hal yang sama, dan perempuan lebih mengedepankan empatinya. Seringkali hal ini dianggap sesuatu yang negatif, berarti artinya tidak profesional dong gitu ya. Tapi sebenarnya filsafat feminis mau mengatakan ini justru keutamaan yang baik, karena empati paling diperlukan untuk mengerti apa yang dibutuhkan rakyat, dan di masa bencana terutama apalagi. Jadi saya tidak heran ya kemudian muncul negara-negara dengan pimpinan perempuan itu melakukan hal yang baik. Bukan berarti tidak ada pimpinan laki-laki, tapi ternyata kepemimpinan perempuan cukup menonjol dalam soal bencana COVID-19 ini. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mbak. Ini kan gini, Mbak, kemarin kan ya terkait hal itu ya, kebijakan yang diambil sama pemerintah ini kan bisa bermacam-macam kayak gitu, Mbak. Nah, ini agak beberapa, kalau tadi bahasanya Mbak Asvin, ngaco juga, ngawur juga kayak gitu kan. Yang kemarin bukan ratusan ribu, puluhan ribu narapidana kayak gitu kan. Karena dasarnya mereka sih karena COVID-19 ini. Tanggapan Mbak Asvin sendiri terkait pembebasan narapidana ini bagaimana, Mbak? Iya, sebetulnya ada siapa narapidananya gitu ya. Kalau narapidananya itu koruptor, seperti yang usulnya Menkumham, itu lagi-lagi nyolong kesempitan di dalam kesempatan di dalam kesempitan ya.
Nah, tapi kalau narapidana secara umum, maka itu sebetulnya juga dilakukan oleh banyak negara yang lain. Hmm. Karena kenapa? Apalagi Indonesia itu penjaranya overcrowding, tumpuk Hmm. menumpuk, tidak mungkin bisa menjaga jarak physical distancing, nggak mungkin. Dan penjara kan tidak memenuhi kebutuhannya sendiri, steril dari dunia luar, Hmm. tidak. Dia harus ada sipir yang menjaga, sipir pulang pergi, gitu ya. Nah, Hmm. jadi ketika, jadi yang mau saya katakan, penjara adalah tempat yang paling disukai mungkin oleh si virus karena orangnya berdesak-desakan, akses kepada air sedikit, Hmm. Hmm. kemudian mereka masih terbuka dengan dunia luar gitu. Nah, jadi ketika itu dan ada seorang tahanan di Jakarta meninggal ya di Polres karena COVID Hmm. gitu. Nah, kalau kemudian penjara menjadi sumber uh, munculnya COVID-19, dia akan keluar lagi dan akan membahayakan masyarakat. Jadi sebetulnya kebijakan itu sudah tepat. Tetapi dia tidak boleh berhenti di situ. Harusnya diawasi oleh Bapas. Jadi orang-orang yang bebas ini kewajibannya Bapas untuk mengawasi dan menurut saya begini, mungkin zaman dulu atau dulu-dulu kalau dia dikeluarkan, dia nggak punya pekerjaan dong pasti kalau baru keluar dari penjara. Kan ada keluarganya yang menanggung. Sekarang keluarganya juga jadi sulit karena nggak punya kerja juga karena COVID-19. Nah, karena itu Bapas, Kumham harus bekerja sama dengan kepala daerah dan dinas sosial, Depsos, supaya mereka ini tidak menimbulkan masalah baru di luar karena kebutuhan. Nah, jadi saya melihat nih narasi-narasinya, ini gara-gara banyak narapidana yang dikeluarkan, mereka mengulangi perbuatannya seakan-akan mereka senang melakukan kejahatan. Ini kan bias lagi seperti tadi. Ya, jangan-jangan mereka memang melakukan itu karena tidak ada pekerjaan, tidak ada makanan di rumah, keluarganya juga nggak punya uang, nggak punya makanan. Nah, jadi pemerintah harus intervensi lagi gitu. Jadi nggak berhenti di membebaskan, tapi mengajak Depsos, Dinsos, kepala daerah untuk melakukan penanganan dan juga pastinya Bapas untuk mengawasi mereka. Terkait pembebasan napi ini Mbak, kan ada dan status darurat sipil yang akan diambil oleh kebijakan yang diambil oleh negara. Apa kaitannya apakah ada hubungan antara pembebasan napi dengan status darurat sipil? Karena kalau darurat sipil kan pertimbangannya kan bukan kesehatan atau bukan ekonomi ya, tapi pertimbangannya kan keamanan kayak gitu, Mbak. Apakah ada hubungan antara, Iya. oh ya nanti kalau napinya dibebaskan, kita bisa lebih mudah untuk menetapkan darurat sipil negara ini, kayak gitu, Mbak. Ya Bagaimana ini bacaan Mbak Sin ya sendiri? ya narasi-narasi ini banyak beredar di Heeh. masyarakat ya, spekulasi-spekulasi seperti ini. Heeh. Saya pikir itu soal darurat. Jadi gini, apakah pembebasan ini untuk mendorong darurat sipil? Saya pikir mungkin tidak. Tetapi apakah penciptaan kondisi untuk menuju darurat sipil mungkin dilakukan? Sangat mungkin, Hmm. gitu. Karena menurut saya apa yang dinyatakan Jokowi di rapat terbatas itu serius ketika dia mengatakan PSBB hendaknya akan diikuti dengan darurat sipil dan pernyataan itu belum pernah dicabut. Jadi kita harus hati-hati kawan-kawan. Nah, Hmm. dan saya melihat kemudian akhir-akhir ini banyak sekali narasi yang berkembang yang seolah-olah untuk membuat situasi menakutkan, Hmm. gitu ya. Ada orang dijamret di sana, ada orang dijamret di sini. Padahal setahu saya hari ini juga ada diskusi ya, diskusi publik tentang soal residivis dan lain-lain. Angka Heeh. residivis di Indonesia cukup rendah dibandingkan negara lain. Saya tidak ahli soal ini, ada Mas Leo nanti yang akan ngomong. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa narasi yang dibentuk untuk menakut-nakuti, untuk menciptakan situasi bahwa kita sedang dalam bahaya dan perlu darurat sipil memang terjadi. Tapi kenyataannya sebetulnya nggak begitu gitu. Nah sekarang pertanyaannya siapa yang menciptakan narasi-narasi ini? Itu sebetulnya yang harus kita minta tanggung jawabnya kepada negara, gitu, kepada pemerintah dan DPR. Coba DPR sekali-sekali mengawasi kayak gini-gini, mengawasi kerjanya polisi. Kenapa dia cuma bikin hak angket kepada KPK? Kenapa nggak pernah ada hak angket kepada polisi? Gitu. Padahal laporan-laporan ke LBH di 16 tempat banyak masalah-masalah di soal penyidikan bahkan penyiksaan sampai meninggal ya. Mungkin begitu Iya, Huan. iya Mbak. Ini kita ada pertanyaan lagi. Bagaimana kita bisa Ya. memastikan, ini terkait utang lagi Mbak ya, utang yang dilakukan oleh Indonesia terkait COVID ini. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa utang yang dilakukan pemerintah betul-betul terkait dengan penanganan kesehatan akibat wabah COVID-19.
bukan kesempatan memperlebar utang untuk proyek lain. Nah, bagaimana menurut Mbak Asmi sendiri, bagaimana kita bisa melakukan pengawasan terhadap utang-utang yang dilakukan pemerintah kayak gitu, untuk kita bisa Iya, memastikan kayak gitu. saya sebetulnya ingin melakukan jawaban secara positif, tapi saya mau kasih kabar buruknya dulu. Kita sama-sama sudah tahu bahwa lembaga pengawas yang paling kredibel untuk soal korupsi, yaitu KPK, sudah dilemahkan. Dan hari ini ada 4 orang deputi baru yang dilantik, dan setidak-tidaknya satu diantaranya sudah diberitakan media tidak punya LHKPN, tidak melaporkan LHKPN terakhir tahun 2013, gitu ya. Jadi ini ada penaklukan KPK, pelemahan KPK semakin sempurna. Nah, jadi dari sudut itu kita tidak bisa mengharapkan KPK untuk melakukan pengawasan. Lupakan itu. Jadi bagaimana? Kalau kita mau membuat cerita positif, maka cerita positif hanya mungkin dilakukan oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh kita semua. Teman-teman bisa melakukan pemantauan di wilayahnya masing-masing, meskipun tentu saja ini tidak mudah ya. Kita harus tahu uangnya APBN itu disalurkan kemana, kemudian ke daerah mana proyeknya apa. Tapi sebetulnya bukan tidak mungkin dilakukan meskipun sulit. Gitu. Dokumennya sebetulnya ada, tinggal kita semua bekerja sama dengan ahli-ahli pembaca keuangan itu, akuntansi dan lain-lain. Mereka bisa kok bacanya, sebetulnya bisa. Jadi sekarang mungkin yang harus kita lakukan adalah membesarkan mata kita, mempercepat catatan kita, memperlebar kuping kita, bukan buat gosip tetangga, tapi gosip uang ini dipakai buat apa sih gitu. Karena kalau kita pasca COVID ini akan kena masalah korupsi, mega korupsi lagi, habislah Indonesia. Dan kita tentu tidak ingin, kita nggak punya harapan lagi sebagai sebuah bangsa ya. Kita nggak punya harapan lagi sebagai sebuah bangsa. Mengerikan sekali, Mbak. Jangan sampai maksudnya. Ya, karena kalau kita baca dengan serius berita-berita di dunia tentang COVID, ini ancaman yang serius buat peradaban, kejatuhan ekonomi yang akan menyeret seluruh negara ke dalam keterpurukan, dan ya begitu ya. Kalau zaman 1998 yang hancur adalah yang terkait dengan ekonomi global, tapi mungkin di masa sekarang lebih sulit karena orang tidak bisa keluar, terutama di perkotaan ya, di perkotaan, untuk kalau ada orang di negara-negara lain, orang yang punya uang tidak bisa mendapatkan pangan, gitu ya. Ada orang-orang yang punya pangan tidak bisa mengirimkan atau menjualnya, sehingga kita lihat misalnya di Belanda, tontonan bunga itu dibakar, dibuang ke tempat sampah. Ya, jadi ini serius gitu. Karena itu kenapa pasti LBH Jogja, LBH lain, dan LBH itu cerewet ini ya, karena kita sadar betapa seriusnya persoalan ini. Ya, Mbak. Ini terkait ada dari Hari Smart. Menurut Mbak sendiri, apabila perusahaan mengambil keuntungan dengan adanya COVID-19 ini, bagaimana Mbak? Contohnya misalnya gaji karyawan dipotong dengan alasan adanya COVID-19 atau tidak diberikan pesangon. Gimana Mbak? Iya, jadi itu yang saya bilang, harus ada assessment yang sangat serius, dan sebetulnya di negara-negara yang tripartitnya benar, tripartit itu sebetulnya jalan yang bagus. Tapi kan masalahnya di Indonesia, serikat buruhnya kadang-kadang bukan serikat buruh yang independen yang diajak, tapi yang abal-abal gitulah ya, gitu, yang pimpinannya juga pengusaha. Ya, jadi sulit di Indonesia. Nah, karena itu sebenarnya kita harus mendesak pemerintah untuk melakukan assessment kepada perusahaan itu. Betul nggak dia nggak punya aset? Betul nggak dia tidak punya keuntungan? Selama ini keuntungannya kan sudah memperkaya pemilik perusahaan. Saatnya dong mereka membayar kepada buruh gitu. Nah, meskipun tentu saja saya bilang tadi selalu ada pengecualian. Kalau ini adalah perusahaan cuma 2 orang, 5 orang gitu ya, yang memang betul-betul orangnya sendiri bangkrut, si pemiliknya, perusahaan-perusahaan. Ya kayak misalnya ada pabrik tempe, itu kan pabrik juga namanya. Iya. Saya pernah tinggal di sebelah orang yang memproduksi tempe. Pekerjanya 4 orang, yang satu dari luar, 3 lain anggota keluarga. Nah, ada hal-hal seperti ini yang memang harus dipertimbangkan, tapi kita harus hati-hati juga, jangan sampai perusahaan-perusahaan besar itu berlindung di balik
perusahaan-perusahaan usaha-usaha rumahan ini. Oh, oke, Jadi Mbak. ya caranya ya kita harus mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab gitu. Kan prinsipnya kalau perusahaannya yang tidak sanggup betul-betul gitu ya, bisa ada diskusi gitu. Diskusinya bisa macam-macam itu nanti. Oke. Di tengah kayak gini, apa yang bisa kita lakukan, Mbak? Misalnya gerakan rakyat seperti apa yang bisa kita lakukan? Karena kan sejauh ini cuma online seperti ini saja kan yang bisa kita lakukan karena kita nggak boleh keluar kayak gitu. Di samping sisi lain, masyarakat yang kelas menengah ke bawah itu kan mereka nggak punya privilege seperti kita gitu loh, Mbak, punya wifi atau punya akses internet yang kuota yang cukup kayak gitu, Mbak. Nah, mereka sebenarnya kan yang tertindas seperti itu. Nah, Betul. bagaimana kita menjangkau mereka gitu loh, Mbak, menurut Mbak Aswin sendiri? Ya, ini pertanyaan yang sulit ya. Pertanyaan sangat baik dan paling sulit karena sangat real. Menurut saya jadi begini, kita bisa menjalankan resep zaman dulu. Resep zaman dulu apa itu? Dari mulut ke mulut atau Ya. sistem sel. Jadi misalnya kita ini di LBH Jogja ada misalnya 20 orang. 20 orang artinya tinggal di 20 RT. Semoga berbeda-beda. Maka teman-teman punya tugas mengawal 20 RT. Misalnya Juan di tempat tinggalnya akan mulai menceritakan atau melakukan pendataan atau apapun ke orang di kiri, kanan, depan, belakang. Sesudah beres, minta mereka lagi. Nah, itu bisa terjadi. Yang kedua, tentu saja kita tetap perlu melakukan advokasi struktural. Jangan lupa revolusi Mesir itu terjadi karena online ini, gitu. Kemarahan publik muncul. Ya. Memang pada saat itu yang online itu kemudian ada offline-nya ya, mereka di lapangan Tehran itu. Nah, tetapi yang mau saya katakan juga, kita juga bisa melakukan advokasi yang seakan-akan sederhana tapi penting. Misalnya apa? Minta negara menggratiskan kuota, sehingga akhirnya orang-orang miskin pun bisa menggunakan kuota tidak terbatas dan kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu salah satu contoh-contoh sederhana menurut saya yang mungkin seakan-akan sepele, nggak penting, tapi dia bisa mempengaruhi yang lainnya. Kalau terkait gini, Mbak, adakah peluang gugatan hukum terhadap pemerintah pusat? Kan tadi kita bicara konteks gerakan rakyatnya ya. Gugatan hukum misalnya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas kelambanan pemerintah mungkin dalam penanganan COVID-19 ini bagaimana, Mbak? Yang Mbak Asmi lihat sendiri. Ya, sebetulnya besar sekali. Jadi di negara-negara lain pun bahkan ada dakwaan pembunuhan kepada orang-orang tertentu. Misalnya begini, ada tes disembunyikan, ya kan juru bicara mengatakan begini, saya tidak berbohong, tapi saya mengatur kapan informasi saya katakan. Nah, di dalam kalau ini politik, ya itu masih lumayan. Ini bukan politik, ini virus yang dilawan, gitu. Virus yang dilawan masih pakai jurus buzzer, kan gila. Iya. Nah, ketika informasi disimpan, dikeluarkan terlambat, menyebabkan orang itu menulari orang lain karena tidak tahu dia positif, itu sebetulnya bisa kena pembunuhan karena kelalaian. Hati-hati gitu. Apalagi cuma gugatan sangat mungkin terjadi. Ada banyak sekali bukti-bukti bahwa Indonesia gagal melakukan pra bencana seperti yang dimandatkan undang-undang tanggap bencana gitu. Dan masih banyak lagi tadi yang kita bahas di awal. Oke. Mbak, nanti kan ini kan karena sudah mau sejam, jadi karena kebijakan dari Instagramnya, sebelum sejam, biasanya kalau sudah sejam, live Instagramnya itu akan mati secara otomatis. Jadi sebentar lagi kita akan mati dulu, terus nanti kita setelah ini kita lanjut lagi ya, Mbak? Oke, teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi diskusi sama Mbak Asvin. Kalau teman-teman masih ada yang mau bertanya atau beberapa hal terkait ketenaga kerjaan, terkait bagaimana kebijakan pemerintah yang akan pemerintah ambil, adakah bagaimana, teman-teman nanti bisa tanyakan ke sini. Setelah ini kita akan kembali, kita akan live lagi sama Mbak Asvin untuk membahas beberapa hal. Oke, terima kasih Mbak Asvin, kita close dulu. Terima kasih, Wak. Close dulu, nanti kita masuk lagi, Mbak.
Sip. Oke teman-teman, kita kembali masuk ke live Instagram LBH Yogyakarta. Diskusi Kota Gede secara online atau diskusi online Kota Gede. Tadi kita sudah di sesi yang pertama tadi kita sudah melakukan diskusi bersama Mbak Aswin. Kita tanya-tanya terkait bagaimana kebijakan pemerintah, bagaimana respon pemerintah, bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah, bagaimana juga hubungan eksekutif antar menteri dalam mengambil kebijakan kayak gitu. Oke, Mbak Asvin sudah masuk. Kita langsung saja. Oke, Mbak Asvin. Halo. Iya, Mbak. Oke. Oke, Mbak. Tadi kan kita sudah bicara banyak gitu, Mbak, terkait bagaimana gerakan rakyatnya, bagaimana gerakan hukumnya bisa ambil. Selanjutnya dari saya yang akan saya tanyakan adalah, oh, jika keadaan ini terus berlalu-lalu sampai bertahun-tahun itu, Mbak, kan mungkin pasti kalau kemarin saya ngobrol sama Solidaritas Pangan Jogja yang bagi-bagi nasi bungkus ke Ya. tukang becak, pekerja-pekerja informal kayak gitu kan, Mbak. Otomatis kelas menengah ke atas ini yang biasanya nyumbang itu kan pasti kolaps juga, Mbak. Mereka juga akan jatuh. Mereka tidak bisa lagi menyumbang kepada, aduh, Asvin. Nah, udah, Mbak. Tadi tadi buffer, Mbak. Tadi loading. Oke, Mbak. Iya, iya benar. Uh-uh. Tadi kan saya juga sudah sampaikan bahwa kalau COVID ini terus-menerus berlarut-larut kayak gitu kan. Ya, Bahkan kemarin diskusi sama Mas Dandi, kita nggak tahu berapa berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun COVID ini akan terus seperti ini. Bahkan Cina pun sudah, Cina dan Italia, Cina yang katanya sudah steril, itu kemarin kena lagi, ada kasus lagi kayak gitu, gelombang kedua betul. COVID-19 ini. Nah, kita sendiri kan Indonesia ini juga nggak tahu. Minggu yang lalu saya juga melakukan diskusi bersama teman-teman Solidaritas Pangan Jogja yang bagi-bagi Mhm. nasi kepada pekerja-pekerja informal yang ada di Jogja. Kayak gitu, Iya, cerita bahwa kalau keadaan ini terus berlarut, ya otomatis kelas menengah ke atas itu akan kolaps juga kayak gitu kan, Mbak. Dan biasanya betul. yang kelas menengah ke atas itu kan yang biasanya memberikan donasi kepada mereka kayak gitu kan. Nah, mereka nggak bisa kayak gini terus. Nah, yang bisa melakukan menandingi mereka itu kan negara kayak gitu. Yang bisa intervensi mereka itu kan negara, karena negara itu pemegang kebijakan ekonomi, baik secara makro gitu, Mbak, ya, yang secara besar kayak gitu. Iya. Bagaimana Mbak melihat seperti ini, Mbak? Kalau pandemi ini terus berlarut dan negara ini gamang gitu, Mbak. Iya, saya merasa begini, kalau pertanyaannya soal pandemi berlarut-larut, itu bukan prediksi yang mengada-ngada. Nah, karena Hah? itu mungkin cara hidup kita yang harus berubah, gitu. Jadi saya pikir cara hidup kita memang harus berubah. Mm-mm. Eh, Misalnya dulu orang zaman dulu tuh namanya pertanian subsisten. Jadi Mm-mm. mereka menanam untuk dirinya sendiri, kecukupan diri dan keluarganya. Saya Mm-mm. pikir mau tidak mau kita harus melakukan itu. Mm-mm. Jadi jadi mungkin salah satu tugas kita yang mengerti lebih dahulu ini sebetulnya peristiwa yang sangat serius. Kita bisa Mm-mm. mengajak teman-teman LBH Bandung misalnya sudah mulai donasi bibit. Tapi tidak hanya berhenti di situ, mungkin kita juga harus membantu masyarakat yang merasa tidak punya tanah. Bagaimana sih caranya menanam di pot, di air, dan lain-lain. Dan Ya. ini serius, dan ini serius. Ini bukan Heeh. mainan.
Jadi kita mulai mengajak, dan ini sebetulnya menjadi momentum juga untuk mengubah gaya hidup kita ya, kembali seperti dahulu gitu. Setidak-tidaknya kalaupun kita tidak bisa menanam untuk orang lain, ya buat diri kita aja supaya kita Oke. tidak kelaparan. Berarti kita membangun ketahanan pangan kita sendiri gitu, Mbak ya? Betul, betul. Dan pasti juga ketahanan pangan itu akan diikuti dengan perubahan atau gaya konsumsi kita gitu. Misalnya zaman dulu ayam itu ya digoreng tanpa tepung misalnya ya. Terus sekarang zaman sekarang anak-anak yang lahir lebih awal, yang lahir tahun-tahun yang sekarang lah ini, itu nggak ada yang ngerti atau malah nggak ada yang suka makan ayam tanpa goreng tanpa tepung, ayam goreng tanpa tepung. Itu kan perubahan konsumsi yang sederhana saja. Gitu ya. Jadi kita harus mengubah semua cara hidup kita. Sepertinya begitu, nggak ada pilihan lain. Termasuk soal air misalnya ya, yang selama ini buang-buang air. Kita kan negara kaya air gitu ya. Kita harus menahan diri juga untuk nggak buang-buang air atau penggunaan listrik. Ya orang tua saya mampu kok beli listrik, nggak usah matiin lampu, pelit amat gitu ya. Nah itu sebisa mungkin kita mulai hemat energi dan lain-lain. Oh gitu. Oke, Mbak. Oke. Tadi sudah Mbak Asvin sampaikan pandangannya terkait apa yang berarti COVID ini nggak cuma merubah cara kita sosial kita ya Mbak ya, tapi juga mengubah gaya hidup kita sendiri kayak gitu. Betul. Oke. Mungkin beberapa catatan yang Mbak setelah diskusi yang tadi kita sampaikan, diskusi panjang tadi kan dibagi ke dalam dua. Ini yang kedua, tadi yang pertama sudah kita lakukan. Kesimpulan dari semuanya itu Mbak Asvin, final statement-nya atau closing statement-nya apa Mbak? Yang Mbak Asvin ingin sampaikan. Iya, pertama begini, di tengah keterbatasan ini kita harus tetap melakukan advokasi di dua level. Satu kepada pemerintah untuk mendesak mereka sekeras-kerasnya memperhatikan masyarakat, juga DPR untuk memperhatikan penanganan pemerintah, mengawasi penanganan pemerintah, tetapi kita perlu melakukan advokasi yang lain, yaitu advokasi ke masyarakat di level sekarang ini, betul melakukan bantuan-bantuan cepat gitu ya, makanan dan lain-lain, tapi kita harus mulai memikirkan dengan serius gerakan yang lebih menengah setidak-tidaknya agar kita punya ketahanan pangan bagi diri kita sendiri. Bagaimana membangun ketahanan pangan secara kolektif juga di desa, keluarga, dan maju lebih jauh lagi. Kan momentum selama ini apa yang menjadi selama ini yang menjadi jargon gitu ya, ketahanan pangan, melakukan pemenuhan pangan sendiri. Sekarang ketemu ini momentumnya, ada paksaan oleh alam, mau nggak mau kita harus lakukan. Oke. Mungkin segitu saja Mbak diskusi kita siang hari ini. Bahwa saya catat ada beberapa hal tadi kan, pemerintah tadi kan di awal kita bahas tentang keterlambatan pemerintah menetapkan situasi mempersiapkan pra bencana, sehingga pemerintah tidak punya langkah serius, sehingga yang kita hadapi sekarang ini adalah dampak dari ketidakseriusan pemerintah waktu pra bencana di bulan Januari dan Februari gitu Mbak ya. Sudah ada tumpang tindih hubungan pemerintah pusat, eksekutif antara satu menteri dengan yang lainnya, dan hubungan pemerintah pusat dan daerah kayak gitu. Di samping itu juga ada kebijakan pemerintah dan DPR yang mengebut Omnibus Law seperti itu kan. Terus, gerakan rakyat memang harus dihidupkan kembali Mbak ya. Nah rakyat nih kalau pemerintahnya gampang seperti ini, tadi Pak Asvin juga sampaikan bahwa kita harus melakukan advokasinya itu kepada pemerintah dan kepada masyarakat itu sendiri. Mungkin seperti itu aja Mbak. Seperti itu aja Mbak. Terima kasih waktunya atas diskusinya siang hari ini. Terima kasih semua teman-teman. Ya Mbak, makasih. Buat teman-teman nanti yang nanti ketinggalan diskusi ini bisa dilihat di story LBH Yogyakarta untuk 24 jam ke depan, dan untuk mau dengerin diskusinya secara online, kita juga simpan nanti akan ada di podcast LBH Yogyakarta, bisa diputar di seluruh pemutar podcast yang teman-teman gunakan. Oke, kalau gitu selamat siang teman-teman semua, terima kasih dan salam perjuangan. Terima kasih. Salam.